Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Ayuning Budiarti, SIP MPPM, serta teman-teman dari kelas 3B. Perkenalkan, nama saya Anissa Hermalia Putri dengan NIM 66612000105. Untuk video ujian tengah semester pada kali ini, saya akan menjelaskan mengenai e-government, tahap-tahap e-government, digital divide, dan permasalahan e-government yang ada di Indonesia. Terjadinya globalisasi di dunia menjadikan tidak terbatasnya interaksi di dalam masyarakat dan peningkatan yang signifikan dalam kemajuan di berbagai bidang seperti infrastruktur dan telekomunikasi. Seiring dengan adanya globalisasi, pada saat ini kita sudah banyak menggunakan teknologi-teknologi yang serba otomatis. Pada zaman dahulu, pemerintahan dijalankan secara satu arah dengan tatap langsung antara pemerintah dengan rakyat. Di era demokrasi sekarang ini, pemerintah sebagai pelayanan masyarakat. Dengan teknologi yang terus berkembang, pelayanan bisa dihadirkan ke dalam smartphone ataupun gadget yang kita miliki, dan komunikasi dua arah dapat terjalin. Hal ini dimungkinkan karena adanya e-government. Menurut Samudra Wibawa, e-government adalah penggunaan teknologi informasi oleh instansi pemerintah yang dapat digunakan untuk membangun hubungan dengan masyarakat di dunia usaha dan instansi pemerintah lainnya dalam pelayanan publik untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan pemerintah. Adanya e-government sangat membantu masyarakat untuk mendapatkan informasi yang akurat. E-government juga dapat meningkatkan efisiensi dalam menyampaikan pelayanan publik atau proses pemerintahan yang demokratis. Namun, adanya e-government yang sangat membantu ini tidak semuanya bisa dirasakan oleh masyarakat, karena tidak semua wilayah mendukung internet yang cepat. Bahkan ada wilayah yang belum memiliki infrastruktur telekomunikasi untuk dapat mengakses internet. Di sini, saya mengambil lokus e-government di bidang pelayanan kesehatan, yaitu aplikasi Peduli Lindungi. Aplikasi Peduli Lindungi dirancang Kementerian Komunikasi dan Informasi atau Kominfo dan Kementerian BUMN untuk digunakan Kementerian Kesehatan dan gugus tugas dalam mengatasi pandemi COVID-19 di Indonesia. Aplikasi ini dapat masyarakat gunakan untuk mengidentifikasi status vaksinasi dan riwayat kontak COVID-19 saat melakukan proses check-in di tempat ramai. Aplikasi Peduli Lindungi mengandalkan partisipasi masyarakat untuk saling membantu membagikan data dalam melacak penyebaran COVID-19. Selanjutnya, tahap-tahap e-government. Ada 4 tahap e-government. Yang pertama, tahap informasi. Tahap informasi ditandai dengan adanya database atau website yang dikelola, di dalamnya terdapat fitur tanggapan publik. Informasi yang diberikan dibuat menarik dan memberikan berita terkini yang terjadi. Ada 5 syarat tahap informasi yang baik. Yang pertama, FAQ atau Frequently Asked Question. Dalam aplikasi Peduli Lindungi belum terdapat fitur FAQ. Bila ada pertanyaan, kita bisa menanyakan melalui email pedulilindungi@kominfo.go.id. Yang kedua, adanya English version. Pada aplikasi Peduli Lindungi belum ada fitur English version, tetapi pada website pedulilindungi.id, tepatnya pada bagian kebijakan privasi, kita dapat mengubah bahasa pada halaman tersebut menjadi berbahasa Inggris. Yang ketiga, diupdate maksimal 2 minggu sekali. Pada aplikasi Peduli Lindungi, di bagian statistik data terus diupdate setiap harinya untuk melihat perkembangan terkini informasi jumlah orang yang sudah terinfeksi virus COVID-19, orang yang masih terkonfirmasi, hingga yang sudah meninggal sesuai domisili tempat yang kamu tinggali sekarang. Yang keempat, adanya hypertext atau hyperlink. Pada aplikasi Peduli Lindungi, di bagian kontak kami, terdapat hyperlink untuk mengirim email kepada pedulilindungi@kominfo.go.id, dan di websitenya juga terdapat link sosial media Peduli Lindungi. Namun, link tersebut tidak bisa langsung mengarahkan kita ke platform tujuan, melainkan hanya tercantum saja. Yang kelima, adanya kontak person. Pada aplikasi Peduli Lindungi, kita bisa melihat kontak person pada bagian kontak kami yang memberikan email yang dapat dihubungi.
dan pada website Peduli Lindungi terdapat call center Peduli Lindungi yaitu 119. Selanjutnya tahap e-government yang kedua yaitu tahap komunikasi. Tahap komunikasi adalah adanya komunikasi dua arah antara pemerintah dengan warga negaranya. Syarat tahap komunikasi dalam e-government adalah komunikasi yang telah kita lakukan dibalas maksimal 2 minggu setelah pengiriman. Pada aplikasi Peduli Lindungi, call center 119 yang telah ditelepon beberapa kali tidak ada respon, sedangkan email yang sudah dikirim direspon setelah 1 hari pengiriman. Namun ada juga beberapa orang yang dibalas 2 bulan kemudian, bahkan ada yang tidak dibalas sama sekali. Tahap yang ketiga adalah tahap transaksi. Tahap transaksi merupakan layanan atau ketika adanya transaksi online untuk masyarakat dan masyarakat dapat menikmati layanan tersebut seperti Dana, OVO, GoPay, M-Banking, maupun dompet digital lainnya. Pada aplikasi Peduli Lindungi terdapat fitur teledokter. Fitur ini menghubungkan pengguna layanan telemedis dari platform lain seperti Grab Health, Priksa, Halodoc, ProSehat, dan Telemedika. Untuk Halodoc seharga 25.000 per 30 menit. Untuk ProSehat sesuai dengan layanan yang akan diambil. Bila melakukan swab antigen dikenakan 500.000 per orang. Untuk konsultasi dengan Priksa dan Grab Health tidak dikenakan biaya atau gratis. Tahap keempat yaitu tahap metadata. Tahap metadata adalah borderless atau tanpa batasan dengan semua e-government di dalam dan di luar negeri. Pada aplikasi Peduli Lindungi belum memenuhi tahap metadata karena hanya bisa diakses oleh masyarakat Indonesia. Selanjutnya adalah digital divide. Digital divide adalah gap atau kesenjangan antara orang-orang yang dapat mengakses internet dengan orang-orang yang tidak dapat mengakses internet. Digital divide dapat terjadi karena keberadaan teknologi komputer, jaringan internet, dan pelayanan telepon yang cepat dan murah tidak bisa diakses secara merata oleh semua lapisan masyarakat. Dan juga masih banyak daerah-daerah di wilayah pelosok yang tertinggal untuk mengikuti kemajuan perkembangan teknologi. Pada penggunaan aplikasi Peduli Lindungi, masih terjadi digital divide karena para pengguna aplikasi ini kebanyakan adalah anak muda yang sudah terbiasa dengan teknologi, sedangkan untuk yang lebih berumur maupun lansia banyak yang kurang mengerti akan fitur yang ada di dalam aplikasi Peduli Lindungi karena kurang familiar atau terbiasa dengan teknologi. Namun ada kasus di mana ketidaktahuan masyarakat akan fitur-fitur yang terdapat dalam aplikasi Peduli Lindungi karena ada kemungkinan kurangnya sosialisasi di daerah mereka tinggal tentang penggunaan aplikasi Peduli Lindungi. Ada beberapa solusi untuk mengatasi digital divide. Yang pertama, kita bisa menggunakan teknologi yang murah dan tersedia bila masalah digital divide adalah kurangnya fasilitas elektronik. Yang kedua, bila adanya ketidaktahuan di masyarakat, kita bisa memberikan penjelasan mengenai teknologi digital dengan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat lain yang lebih tahu. Yang ketiga adalah saling membantu dalam memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan. Kita harus membantu orang-orang yang tidak bisa mengakses teknologi dan tidak mengabaikan mereka karena usia ataupun status seseorang. Kita harus mengedukasi mereka supaya mereka bisa mengejar ketertinggalan dengan yang sudah bisa dan familiar dengan teknologi. Selanjutnya adalah 5 permasalahan e-government di Indonesia. Yang pertama, infrastruktur. Permasalahan dalam infrastruktur contohnya adalah terbatasnya hardware, software, dan jaringan serta kurangnya atau bahkan tidak adanya fasilitas elektronik di suatu daerah. Solusi dari permasalahan tersebut adalah kita bisa membeli alat elektronik yang lebih murah, tetapi manfaatnya bisa dirasakan dan dengan adanya alat elektronik, kita bisa mengakses software yang diperlukan. Untuk terbatasnya jaringan, pemerintah Indonesia bisa lebih memperluas jaringan dengan membangun tower-tower hingga jaringan bisa mencapai seluruh masyarakat Indonesia. Yang kedua, sumber daya manusia. Hal ini dikarenakan literasi setiap orang terhadap teknologi itu berbeda-beda dan tidak semua orang bisa menggunakan komputer.
Cara mengatasi permasalahan ini adalah dengan memberikan pengajaran kepada yang belum bisa menggunakan teknologi. Pemerintah bisa mengeluarkan dana untuk melakukan pelatihan dan sosialisasi kepada masyarakat. Yang ketiga, hukum dan peraturan pemerintah. E-government di setiap instansi pemerintah harus selaras dengan regulasi yang dibuat untuk menjamin keterpaduan dan pengelolaan dokumen pelayanan dapat dilakukan secara transparan. Di Indonesia, ada UU ITE nomor 19 tahun 2016 yang harus direvisi karena terdapat banyak pasal-pasal karet yang dapat mengekang kegiatan berekspresi warga, aktivis, dan jurnalis. Selain itu, dapat juga mengekang warga untuk mengkritik pihak polisi dan pemerintah. Yang keempat, budaya organisasi. Budaya organisasi merupakan sistem makna bersama yang dianut oleh anggota-anggota organisasi yang membedakan organisasi itu dengan organisasi-organisasi yang lain. Permasalahan dalam e-government mengenai budaya organisasi adalah masih adanya beberapa organisasi yang tidak mau menggunakan e-government. Contohnya, organisasi yang masih manual dalam pengorganisasian data maupun masih manual dalam pembukuan uang kas. Padahal apabila mereka menggunakan e-government akan lebih cepat dan mudah dalam menyelesaikannya. Biasanya, organisasi yang menolak penggunaan e-government adalah yang anggotanya masih awam terhadap teknologi dan sudah terlanjur nyaman dengan keadaan tersebut. Pemerintah dapat bekerja sama dengan memberikan tawaran yang menarik sebagai pengganti penggunaan e-government. Contohnya, pengorganisasian data bisa menggunakan e-filing. Organisasi bisa lebih efisien dalam pengorganisasian data dan pemerintah akan bisa memantau organisasi secara lebih transparan. Permasalahan yang kelima adalah komitmen pimpinan. Gaya kepemimpinan setiap daerah berbeda-beda, oleh karena itu setiap daerah berbeda pula tingkat kemajuan teknologinya. Ada yang sudah menggunakan teknologi digital dan ada juga yang belum menggunakannya. Kemauan pimpinan yang kuat untuk mencapai tujuan bisa mengubah suatu daerah untuk lebih maju. Contohnya, di Kota Tangerang dengan adanya aplikasi Tangerang Live bisa mempermudah warga dalam mendapatkan BLT dari Pemkot. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.